Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallama tasliman mazida. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fid din, asanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih melanjutkan sebuah kutaib yang kemarin sudah kita mulai, yaitu kutaib yang ditulis oleh beliau Syekh Nada Abu Ahmad, yaitu yang berjudul Intabih As-Sahib Sahib Man Tusahib, yang kaitannya tentang permasalahan teman, baik teman duduk atau teman bergaul. Pada kesempatan yang terakhir telah kita kaji tentang manfaat dari berteman dengan orang yang saleh sampai poin yang keempat. Maka sekarang kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima yaitu jalisuka salih yahfaduka fi ghaibatik. Temanmu yang saleh, temanmu yang baik, maka dia akan berusaha menjagamu di saat kamu tidak ada di hadapannya. Artinya ketika kamu tidak berada di hadapannya, mungkin karena pergi jauh, atau mungkin karena meninggal dunia, ya, atau karena perkara-perkara yang lain yang menjadikanmu tidak nampak dari pandangannya, yaitu ketika temanmu yang soleh, ketika kamu tidak berada di hadapannya, maka dia tidak akan pernah la yufshi laka sirran, tidak akan pernah menyebarkan rahasia yang kamu miliki, wala yantahiku laka hurmah, dan tidak akan merusak kehormatanmu, wa yudafi'u anka fi mawatina tahtaju fiha ila man yudafi'u anka, dan dia akan membelamu dalam kondisi atau di saat ketika kamu butuh orang yang membelamu. Jadi misalnya ketika ada orang yang mengatakan tentang diri kita, misalnya nih, perkara-perkara yang jelek, ya, menjelek-jelekan kita, maka kalau kita punya teman yang saleh, dia akan membela kita, dia akan menolak tuduhan-tuduhan yang jelek tersebut. Tapi kalau sebaliknya, ya, teman itu teman yang tidak baik, justru akan terus mendukung orang-orang yang mengatakan kejelekan tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, wama minim ri'in yansuru musliman fi mawdi'in yantakisu fihi min irdihi wa yantahiku fihi min hurmatihi illa nasarahullahu fi mawatina yuhibbu fihi nusratahu. Tidaklah seorang yang menolong seorang muslim, artinya kalau kita menolong seorang muslim dalam kondisi, dalam situasi di mana orang itu dicela, artinya muslim tersebut yang kita tolong misalnya, orang itu dicela, mungkin berupa kehormatannya atau dirusak, ya kehormatannya juga, ya. Illa nasarahullahu fi mawatina yuhibbu fihi nusratahu, melainkan orang itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di saat orang itu membutuhkan pertolongan, di saat orang itu membutuhkan ada yang mau menolongnya.
Jadi dalam pergaulan sehari-hari, kalau kita mendengar saudara kita itu dicaci maki misalnya, minimal kita hentikan. Karena kan Nabi SAW mengatakan unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik yang didolimi atau yang mendolimi. Kata para sahabat, wahai Rasul, kalau yang didolimi ya kita bisa melakukannya. Tapi kalau yang mendolimi bagaimana? Maka kata Nabi, ya, tahbisuhu au tamna'hu minadh-dhulm fadzalika nusratuhu. Itu caranya kamu cegah, kamu halangi dia dari kedolimannya. Maka sekarang kalau kita mendengar ada saudara kita yang dicaci maki, dia muslim dicaci maki, maka sebaiknya kita hentikan orang tersebut. Sudahlah, pembahasan kita jangan membicarakan seperti itu. Itu namanya menolong orang tersebut dan menolong saudaranya, karena saudaranya tidak dicaci maki, kan begitu. Jadi ini sikap seorang muslim. Tapi kalau memang tidak bisa bagaimana? Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum, kan. Jika engkau melihat orang-orang yang mereka mencaci maki ayat-ayat kami, yaitu di sini ya, menghibah orang lain, itu perkara yang dijelaskan dalam Quran. Jika kamu melihat orang-orang yang mereka mencaci maki, mencela ayat-ayat kami, kata Allah, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Berarti di sini kalau kita bisa mencegah orang itu, cegahlah. Kalau tidak, maka minimal kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan majelis tersebut, itu lebih baik, itu lebih selamat. Jadi kalau orang bisa membela saudaranya ketika saudaranya itu dicela urusan kehormatannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nasarahullahu fi mawatina yuhibbu fihi nusratahu, melainkan Allah akan menolongnya dalam kondisi ketika dia membutuhkan pertolongan. Di saat dia mau menolong saudaranya, tentu di sini menolong tanpa pamrih, dia menolong dengan keikhlasan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Atau di hadis yang lain, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan memalingkan dari wajahnya an-nar, api neraka, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Akan dipalingkan dia, akan dipalingkan wajahnya dari api neraka karena sebab dia membela saudaranya, menolak orang yang mencaci maki, orang yang merusak kehormatan saudaranya tersebut. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Artinya Nabi SAW menyuruh kita supaya kita membela kehormatan saudara kita. Jadi kalau ini namanya teman yang saleh, mau membela saudaranya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW dalam kisah cerita tentang seorang yang bernama Malik bin Duhshum atau Malik bin Duhaishim, ya. Karena ada dua bacaan, ada Malik bin Duhshum, ada riwayat yang lain Malik bin Ad-Duhaishim. Ketika sebagian sahabat itu mencela, bahkan dikatakan dia munafik dan lain sebagainya, maka Nabi SAW membelanya. Beliau mengatakan, la taqul dzalik, ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajha Allah. Jangan kalian katakan seperti itu. Tidakkah engkau melihat dia bahwa dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dengan ucapan tersebut dia mengharapkan, dia menginginkan wajah Allah. Ini berarti Nabi SAW membela Malik bin Duhshum tersebut ketika dicaci maki oleh sebagian sahabat yang lain. Jadi ini teman yang saleh. Qala ba'dul udaba, sebagian ahli adab mengatakan, la tashab minan nasi illa man yaktum sirraka wa yasturu aibaka fayakunu ma'aka fin nawaib wa yu'assiraka birraghaib
wa yanshura hasanataka wa yatwi sayyi'atak fa illam tajidhu fala tusahib illa nafsa. Kata sebagian ahli adab, la tashab minan nas illa man yaktumu sirraka. Janganlah kamu berteman dengan orang yang kecuali kalau orang itu mau menyimpan rahasiamu. Nih, janganlah kamu berteman dengan sebagian orang kecuali kalau orang itu adalah orang yang mau menyimpan rahasiamu. Kan mungkin saja ada orang yang sifatnya ember gitu, pokoknya mendengar berita ya dia sampaikan, dia tumpahkan ke siapapun. Maka yang seperti ini janganlah kamu berteman dengannya. Ya, illa man yaktumu sirraka, kecuali orang itu bisa menyimpan rahasiamu. Wa yasturu aibaka, dia mau menutupi aibmu, kekuranganmu. Karena memang orang yang menutupi aib saudaranya berarti itulah sikap seorang muslim. Fayakunu ma'aka fin nawaib, dan dia orang itu ya, yang pantas kamu berteman dengannya, dia akan selalu bersamamu dalam posisi ketika kamu butuh bantuan. Ini fin nawaib, dalam posisi ketika kamu membutuhkan bantuan. Wa yu'siruka birraghaib, dan dia selalu mendahulukanmu, mengutamakanmu dengan perkara-perkara yang disukai. Wa yanshuru hasanataka, dan dia menebarkan kebaikanmu. Wa yatwi sayyi'atak, dan dia melipat atau menutup kejelekanmu. Fa illam tajidhu fala tashab illa nafsak. Jika kamu tidak mendapati orang seperti itu, maka janganlah kamu berteman kecuali dengan dirimu sendiri. Dari sini dalam berteman itu berusaha mencari teman-teman yang punya sifat seperti ini. Artinya menjaga keadaan kita, terutama ketika kita tidak berada di hadapannya. Kalau kita tidak berada di hadapannya, ternyata dia mencemarkan nama baik kita, maka janganlah berteman dengan orang yang seperti itu. Karena teman yang baik, maka dia akan menjagamu di saat kamu tidak berada di hadapannya. Ini yang kelima. Yang keenam, jalisuka salih yad'u laka fi ghiyabika wa yurshiduka fi hudurika. Temanmu yang saleh itu akan selalu mendoakanmu fi ghiyabika, ketika kamu tidak ada di hadapannya. Lalu wa yurshiduka fi hudurika, akan memberikan petunjuk kepadamu ketika kamu ada di hadapannya. Jadi kalau kamu tidak ada di hadapannya, dia akan mendoakanmu. Kalau kamu ada di hadapannya, dia akan selalu membimbingmu, memberikan petunjuk kepadamu. Ini teman yang baik. Memang yang namanya teman yang baik itu memberikan manfaat, baik manfaat dunia maupun akhirat. Salah satunya adalah doa. Ini manfaat berteman dengan teman yang baik, itu minimal kita bisa mendapatkan doa yang baik dari teman tersebut. Karena doa ini manfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat Umar bin Al-Khattab sendiri mengatakan, ma'a'tal muslimu ma'u'tiyal muslimu ba'dal islami ni'matan afdala min sadiqin salih. Tidaklah seorang muslim diberikan pemberian sesudah Islam, diberikan suatu kenikmatan sesudah nikmat Islam yang lebih afdal, yang lebih utama dibanding teman yang saleh. Berarti teman yang saleh itu adalah kenikmatan yang besar sesudah nikmat Islam. Ini kata Umar bin Khattab. Maka kalau kita sebagai seorang muslim, teman kita adalah teman yang saleh, itu adalah kenikmatan sesudah nikmatul Islam. Karena itu akan bisa menjaga Islam kita. Ya, agama kita terjaga ketika kita memiliki teman yang saleh. Jadi dia akan minimal tadi mendoakan kita dalam segala kondisi. Kalau kondisi lagi bahagia, misalnya orang menikah, dia akan mendoakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Kalau misalnya kita lagi dalam keadaan yang tidak
menyenangkan, misalnya sakit, dia akan mendoakan syafaqallah, la ba'sa, tahurun, insyaallah. Kan itu doa yang baik. Bahkan ketika mendapatkan musibah pun sama. Misalnya ada saudara kita yang meninggal dunia, maka dia akan mendoakan inna lillahi ma a'ta, inna lillahi ma akhada, walahu ma a'ta, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, fal tasbir wal tahtasib. Kan begitu. Jadi misalnya nih, ada saudara kita yang misalnya keluarganya ada yang meninggal dunia, apa yang kita doakan? Ya kita berikan nasihat kepadanya sebagaimana Rasul SAW menitipkan pesan kepada utusan putrinya, putri beliau. Kan ceritanya putri beliau menghabarkan melalui utusan ya kepada Nabi SAW bahwa anaknya meninggal dunia. Setelah sebelumnya diberitahu sudah sakit yang parah, sudah hampir meninggal dunia, tapi belum meninggal dunia. Maka Nabi SAW menyampaikan pesan balik kepadanya, yaitu intinya suruh bersabar nih. Inna lillahi ma akhada, sesungguhnya milik Allah lah yang dia ambil. Walahu ma a'ta, dan juga miliknya pula apa yang dia berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu ada waktu yang sudah ditentukan di sisinya. Fal tasbir wal tahtasib, hendaklah dia bersabar dan mengharap pahala. Itu berarti kan di situ mendoakan. Apalagi kalau misalnya ada orang yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka akan bersahut-sahutan. Itulah masyarakat muslim. Saling mendoakan itu adalah ciri masyarakat muslim. Berarti kalau teman itu teman yang baik, maka dia akan selalu mendoakanmu. Dikatakan wa yansahuka idastansahtahu bal wa illam tastansihhu. Dia akan memberikan nasihat kepadamu ketika kamu meminta kepadanya nasihat. Bahkan sekalipun kamu tidak meminta nasihat pula, dia juga akan memberikan nasihat kepadamu. Wa yusalli alaika ba'da mautika, dia akan mendoakanmu sesudah kamu meninggal dunia. Meskipun doanya kan umum. Misal kita doakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya wahai Rabb kami, berikanlah ampunan untuk kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Itu kan berarti mendoakan mereka semua, orang-orang yang beriman. Sesudah kita meninggal dunia, ada orang-orang yang mau mendoakan kita dan juga memohonkan ampunan untuk kita. Itu adalah teman yang baik. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan la tashab illa ahada rajulain. Janganlah kamu berteman kecuali salah satu dari dua orang. Orang yang pertama, rajulun tata'allamu minhu syai'an fi amri dinika fayanfa'aka, aw rajulun tu'allimuhu syai'an fi amri dinihi fayaqbala minka. Janganlah kamu berteman kecuali salah satu dari dua orang, yaitu orang yang pertama, rajulun, seseorang yang tata'allamu minhu syai'an, kamu belajar sesuatu darinya. Seseorang yang kamu bisa belajar darinya sesuatu dari urusan agama, sehingga dia bisa memberikan manfaat kepadamu. Ini teman yang pertama. Orang yang kamu bisa mengambil ilmu darinya. Ya, kamu belajar ilmu tentang urusan agama darinya. Itu satu. Atau sekarang kedua, sebaliknya, aw rajulun tu'allimuhu syai'an, atau seseorang yang kamu ajarkan kepadanya sesuatu min fi amri dinihi, dalam urusan agamanya, fayaqbala minka, dan dia menerima itu darimu. Itu teman yang baik nih, dua orang ini. Orang yang kita ambil ilmunya, atau orang yang kita sampaikan ilmu kepadanya lalu dia mau menerimanya. Udah, dua orang ini. Kalau kita ingin berteman dua orang, mungkin kita bisa mengambil ilmu darinya, meskipun mungkin sama-sama levelnya.
Mungkin kita bisa mengambil ilmu darinya, atau mungkin pengalamannya. Atau kalau misalnya dia di bawah kita bisa sampaikan ilmu kepadanya, lalu dia menerimanya, kita dapat manfaat, dia juga dapat manfaat. Ini yang keenam. Lanjut yang ketujuh. Jalisuka salih yanfa'uka du'a'uhu fi hayatika wa inda mautika. Ini sedikit mengulang yang keenam ini. Yang ketujuh, temanmu yang saleh itu bisa memberikan manfaat kepadamu doanya. Doanya bisa memberikan manfaat kepadamu baik ketika kamu masih hidup atau ketika kamu sudah meninggal dunia. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi begini. Coba kita perhatikan 3 ayat dari surat Al-Hasyr. 3 ayat dari surat Al-Hasyr, ayat yang ke-7, 8 dan 9. Yang Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-7 itu memuji orang-orang muhajirin. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji al-muhajirin, orang-orang yang hijrah. Kenapa mereka berhijrah? Karena untuk mempertahankan agama mereka, membela agama Allah Subhanahu wa taala, mereka pun hijrah. Ini mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-7 surat Al-Hasyr, ya. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, dan seterusnya. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berhijrah dalam rangka mempertahankan atau membela agama Allah. Lalu ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang Ansar. Kenapa? Karena mereka mau menolong para muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, maka dijadikan saudara oleh orang-orang Ansar. Mereka anggap sama seperti diri mereka sendiri. Sehingga mereka orang-orang Ansar atau penduduk Madinah disebut Ansar karena mereka menolong para muhajirin. Bahkan kalau kita baca ayatnya, mereka lebih mendahulukan orang-orang muhajirin dibanding diri mereka sendiri. Meskipun mereka sebenarnya juga butuh, tapi mereka lebih mendahulukan orang-orang muhajirin. Ini orang-orang Ansar di ayat yang ke-8. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu walau kana bihim khasasah. Meskipun mereka sebenarnya membutuhkan, tapi mereka lebih mendahulukan orang-orang muhajirin. Nih, 2 orang atau 2 kelompok manusia dipuji oleh Allah. Pertama muhajirin, yang kedua orang-orang Ansar. Nah, sekarang ada kelompok ketiga, ya, yaitu orang-orang sesudah mereka. Muhajirin dan Ansar, kita nggak mungkin masuk muhajirin, juga tidak mungkin masuk kelompok Ansar karena mereka sudah berlalu. Ya, tidak mungkin kita menjadi sahabat Nabi SAW. Kita bisanya menjadi saudara Nabi seiman, kan gitu. Kalau sahabat Nabi, orang-orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi dan matinya dalam keadaan muslim. Kita nggak mungkin menjadi sahabat baik dari kalangan muhajirin atau Ansar. Sekarang ada kelompok yang ketiga yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa masuk. Ayat yang ke-9, orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah muhajirin dan Ansar, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mau mendoakan. Karena dengan doa mereka ini, mereka mau mendoakan. Berarti kalau mereka tidak mau mendoakan, tidak ada kebaikannya. Ayatnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nih, kelompok yang ketiga kita bisa masuk. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah muhajirin dan Ansar. Pokoknya sesudah mereka, kan bisa saja generasi tabi'in atau mungkin sahabat sighar atau tabi'in, atau bawahnya lagi tabi'ut tabi'in, terus sampai sekarang. Pokoknya Allah memuji walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang sesudah mereka. Kenapa dipuji?
yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka mengatakan rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, berikan ampunan untuk kami. Wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Nah ini dipuji oleh Allah. Kita jangan sampai muhajirin kita sudah nggak mungkin masuk, ansar kita juga nggak masuk. Maka ada kelompok yang sesudah muhajirin dan ansar dipuji oleh Allah, itu masih mau mendoakan orang-orang yang sudah melewati mereka atau orang-orang yang datang sebelum mereka. Ini walladzina ja'u min ba'dihim. Berarti kalau kita di samping berdoa untuk diri kita, kemudian berdoa untuk keluarga kita, anak istri kita, kemudian untuk kerabat kita, saudara-saudara kita, termasuk juga kita berdoa untuk kaum muslimin pada umumnya, baik yang hidup sekarang ini atau yang sudah mendahului kita, itu kita doakan. Yang insya Allah itu doa kebaikannya akan kembali kepada kita. Makanya dikatakan di sini, fa inna min adati ahlil khair du'a'u ba'dihim li ba'din. Di antara kebiasaan orang-orang yang baik, yaitu sebagian mereka mau mendoakan sebagian yang lain. Kalau mereka belajar ketika mendapati ada orang yang susah, apa yang harus dia ucapkan? Ketika menghadapi orang yang sedang bergembira, apa yang harus dia ucapkan? Supaya nanti tercipta saling mendoakan. Al-Imam Muslim meriwayatkan bisanadihi dengan sanadnya an Abi Darda anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Kata Nabi, da'watul mar'il muslimi, doa seorang muslim li akhihi, untuk kebaikan saudaranya. Ini da'watu li, ya. Doa seorang muslim untuk kebaikan saudaranya bidhahril ghaib, ketika saudaranya itu tidak ada di hadapannya. Tadi mungkin karena bepergian jauh, ya, karena jauh yang jelas tidak ada di hadapannya, atau mungkin karena meninggal dunia. Namanya ad-du'a bidhahril ghaib. Saya ulangi, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, kata Nabi, mustajabah, itu mustajab. Kenapa mustajab? Kalau dia benar-benar berdoa, biasanya mau mendoakan orang lain, itu doanya dilandasi dengan keikhlasan, ketulusan. Ini biasanya kalau mendoakan orang lain, yang orang lain itu tidak ada di hadapannya. Misalnya dia doakan keluarganya yang sedang tidak ada di hadapannya, itu kan dia doa itu dia ucapkan atau dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, makanya itu mustajab. Apalagi kalau kita mendoakan saudara kita yang mereka tidak nampak di hadapan kita, tentunya kita mengucapkannya itu dengan penuh keikhlasan, tidak mengharapkan pujian, ya, atau mungkin kebaikan-kebaikan dunia yang lain. Sehingga disitulah menjadikan doa mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkal, di samping kepala orang tersebut yang mendoakan ada malaikat yang diserai tugas. Kaitannya dengan doa ini, yaitu kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali orang ini berdoa untuk kebaikan saudaranya, qala al malakul muwakkalu bihi, maka malaikat yang diserai tugas untuk mengurusi orang itu, dia akan mengucapkan amin walaka bimislin. Pertama, berarti ini diamini oleh malaikat ketika kita mendoakan saudara kita yang tidak ada di hadapan kita. Ya, pertama, malaikat itu mengamini. Yang namanya aminnya malaikat itu sangat kita harapkan. Kenapa? Karena mereka itu makhluk yang tidak pernah maksiat, yang tentu kalau mengamini itu kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu yang kedua, walaka bimisrin, kamu akan mendapatkan yang sama. Berarti kamu berdoa untuk siapapun dengan doa-doa kebaikan, tapi tentu di sini garis bawah hanya untuk kaum muslimin ya. Itu kamu akan mendapatkan yang sama, maka kamu tidak akan pernah merasa rugi. Nah, itulah yang kalau kita itu mendengar hadis-hadis seperti ini, sebenarnya ini mendorong kita untuk banyak-banyak berdoa, baik untuk diri kita atau untuk orang lain. Coba sekarang, kalau kita itu tadi mendoakan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin, berarti kan itu doa kembali untuk kita. Seluruh kaum muslimin yang jumlahnya banyak, itu kembali untuk kita semuanya. Ini kan doanya banyak. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, berikan ampunan dan untuk kami dan untuk orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan. Kan banyak orang-orang yang mendahului kita dengan keimanan, dan ini yang banyak akan kembali kepada kita, sehingga doa kita insya Allah tidak akan pelit. Kemudian qala Ubaidullah ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala li rajulin. Ubaidullah ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada seseorang, istakthir minas sadiq as-salih fa inna aysara ma tusibu minhu an yablughahu mautuka fayad'u laka. Perbanyaklah teman yang saleh. Ya, perbanyaklah, carilah teman yang saleh sebanyak-banyaknya. Kenapa? Fa inna aysara ma tusibu minhu, minimal yang kamu dapatkan darinya yaitu an yablughahu mautuka, ketika kematianmu, berita kematianmu sampai kepadanya, fayad'u laka, maka dia akan mendoakanmu. Ini, maka perbanyaklah teman yang saleh. Tapi ya, orang berusaha untuk memilih ini teman yang soleh atau tidak. Kaitannya dengan urusan agama. Ini teman kok semakin memudahkan kita untuk urusan agama. Misalnya ya, menasehati kita di saat kita itu butuh nasihat, mencegah kita di saat kita hendak terjerumus kepada maksiat. Ini berarti teman yang tulus untuk kebaikan kita. Perbanyaklah orang-orang yang soleh kita jadikan sebagai teman. Wa min tarifi ma yurwa ma dzakarahul Khatib al-Baghdadi fi tarikhihi. Di antara kisah yang indah, kisah yang menarik atau yang menakjubkan, yaitu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Khatib al-Baghdadi di dalam kitab tarikhnya, kitab Tarikh al-Baghdadi. Fi tarjamati At-Thayyib ibn Ismail, ketika menjelaskan biografinya At-Thayyib bin Ismail, wa huwa ahadu al-qurra al-masyhurin. At-Thayyib bin Ismail ini salah satu dari para qari yang terkenal ya. Para qari-qari itu yang membaca bacaan-bacaan Quran. Ini para qari ya. Namanya At-Thayyib bin Ismail. Kisahnya, min annahu kana lahu sahifatun maktubun fiha salasumi'atin min asdiqaihi. Ceritanya, dia punya lembaran ya, dia punya salah satu lembaran yang tertulis di dalam lembaran itu ada sekitar 300 teman-temannya. Jadi dia punya lembaran catatan, di situ ada 300 nama teman-temannya. Wa kana yad'u lahum kulla lailatin, dan dia biasa mendoakan mereka setiap malam. Punya catatan nama-nama temannya dan dia selalu mendoakan mereka setiap malam. Mungkin pertanyaan kita, apa enggak rugi ya? Waktunya terbuang? Tidak. Sebagaimana tadi, kita mendoakan saudara kita itu justru kita sedang beribadah, kemudian kita tidak rugi, doanya mustajab, dan itu kembali untuk kita. Dia doakan mereka yang ada dalam tulisan itu sebanyak tadi 300 teman-temannya. Dia mendoakan mereka setiap malam. Lalu fatarokahum lailatan fanama. Suatu saat, suatu malam, dia tinggalkan mereka. Maksudnya dia tidak mendoakan mereka. Jadi dia tertidur.
Faqila lahu fi naumihi, dalam tidurnya dikatakan kepadanya, kepada At-Thayyib bin Ismail ini. Jadi terbawa mimpi, dikatakan dalam mimpinya, ya Aba Hamdun. Ini kunyahnya At-Thayyib bin Ismail. Wahai Abu Hamdun, lima lam tusrij masabihaka lailah. Jadi dikatakan dalam mimpi kepada Abu Thayyib ini, mengapa kamu tidak menyalakan lampumu malam ini? Ya, mengapa kamu tidak menyalakan lampu-lampumu malam ini? Maka dia bangun, faqa'ada. Lalu dia duduk. Fa'asrajal misbah, maka dia pun nyalakan lampunya. Lalu apa yang dia lakukan? Ketika menyalakan lampu, maka dia mengambil sahifah tadi, ya, lembaran tadi, fada'a li wahidin hatta farigha. Maka dia mendoakan untuk kebaikan masing-masing orang ini sampai dia selesai. Jadi ini namanya, ya, semoga cerita ini cerita yang sahih. Ini namanya orang yang punya wirid namanya. Wirid itu kebiasaan yang baik, ya. Wirid. Jadi kalau misalnya orang itu setiap malam, pokoknya dia selalu sholat, dan itu kebiasaannya, namanya wirid, yaitu wirid berupa sholat malam. Atau dia punya kebiasaan kalau Senin Kamis dia puasa, itu juga namanya wirid. Tapi wirid berupa amalan. Nah, sekarang ada juga wirid berupa doa-doa. Dia selalu, kalau misalnya habis sholat subuh, dia selalu berzikir pagi, misalnya. Itu namanya wirid. Nah, ini orang punya wirid, punya kebiasaan, yaitu setiap malam dia nyalakan lampu, kemudian dia baca nama-nama yang ada dalam lembaran atau tulisannya. Tadi sekitar 300 orang, dia doakan selalu mereka-mereka ini. Coba kalau kita masuk ke dalam tulisannya, luar biasa ini. Didoakan terus olehnya. Ini dia doakan terus. Ketika wiridnya suatu saat tertinggal, yaitu karena ketiduran mungkin, ternyata mimpinya pun membangunkan dia supaya dia melakukan wiridnya kembali, sehingga dia lakukan. Ini luar biasa nih. Ternyata kebiasaan baik ketika tertinggal darinya ada yang mengingatkannya. Makanya jagalah wirid-wirid kita, supaya kalau misalnya ada urusan, ya kita bisa mengingat kembali, atau mungkin barangkali tidak sampai kebablasan. Karena kalau wiridnya ini sudah ditinggalkan, ya sudah nggak punya kebiasaan. Misal ada orang yang punya kebiasaan dia sedekah, mungkin setiap pagi, atau mungkin setiap dia pergi ke masjid, dia selalu membawa. Itu namanya kebiasaan, itu namanya wirid. Nah, suatu saat ketika dia tidak membawanya, tidak bersedekah, itu rasanya itu seperti ada yang belum beres. Ini apa yang belum saya bawa? Ada nih yang belum beres dari saya. Oh, ternyata ada yang biasa dia bawa untuk dia berikan kepada orang lain. Maka di situ terasa janggal. Kenapa? Dia punya kebiasaan. Ini adalah teman yang baik, selalu memberikan manfaat kepadamu dengan doa-doanya. Maka itu bisa bermanfaat di saat kamu masih hidup atau kamu sudah meninggal dunia. Yang ke-8, majalisus salihin dzikrun lillahi azza wa jal. Ketika kita bermajlis dengan teman-teman yang saleh, berarti duduk dengan orang-orang yang saleh. Duduknya mereka orang-orang yang saleh itu adalah dzikrun lillah, berzikir kepada Allah azza wa jalla. Jadi kalau kita duduk dengan orang-orang saleh, isinya zikir, mengingat Allah. Yang dibicarakan itu bukan si fulan dan si fulanah, si A dan si B, si Suta, si Naya, dan lain sebagainya. Karena orang-orang saleh sadar dengan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum,
kebanyakan bisik-bisikannya mereka itulah khaira, tidak ada kebaikan. Ini kata Allah. Kebanyakan bisikan-bisikan manusia yaitu ketika mereka duduk-duduk, baik berdua, bertiga atau banyak orang. Kata Allah, kebanyakan mereka bisik-bisiknya manusia itu la khaira, tidak ada kebaikan. Berarti kebanyakan orang ketika bermajlis itu tidak ada kebaikan. Tapi Allah memberikan pengecualian. Illa, kecuali man amara bisadaqatin, orang yang menyuruh orang lain untuk bersedekah. Ya, man amara bisadaqatin au ma'rufin, atau kebaikan, menyuruh orang untuk melakukan kebaikan. Au islahin, atau mungkin mendamaikan bainan nas, di antara manusia. Jadi sekarang kalau kita bermajlis, coba majlis kita itu isinya apa? Kalau isinya adalah menyuruh yang baik, atau mendamaikan, atau menyuruh orang untuk bersedekah, maka itu seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan hal itu untuk mencari ridhonya Allah, kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Ini orang-orang yang saleh, sadar dalam majlis, maka majlisnya jangan dipenuhi dengan pembicaraan yang tidak baik. Sadar dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya mal'unah." Sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah. Mal'unatun ma fiha. Dilaknat apa yang ada di dalamnya, atau mal'unun ma fiha. Dilaknat apa yang ada di dalam dunia. Illa, kecuali ada yang tidak dilaknat. Illa apa? Zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, ini yang tidak dilaknat oleh Allah. Jadi semua dunia isinya itu banyak yang dilaknat kecuali zikrullah, pertama zikir kepada Allah. Wa mawalah, dan juga apa saja yang mengikutinya, yang mengiringnya, zikir dan apa saja yang mengiringi zikir. Termasuk membaca Quran juga zikir, mengkaji ilmu juga zikir, serta perkara-perkara yang lain yang mengiringi zikir ini. Wa alimun au muta'allimun, dan orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu, itu yang tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini, yaitu zikir kepada Allah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, atau hal-hal yang mengiringi zikir kepada Allah. Terus au alimun, atau orang yang berilmu, au muta'allimun, atau orang yang belajar ilmu. Ini yang dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekarang di sini ya, majlisnya orang-orang yang saleh itu isinya berzikir kepada Allah. Faqad akhrajal Imam Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim meriwayatkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihi sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini hadisnya sebenarnya masyhur, cuma lafadznya sedikit berbeda dari yang biasa dibaca. Di sini la yaq'ud qaumun yadhkuruna Allah, tidaklah suatu kaum itu duduk berzikir kepada Allah azza wa jal, melainkan haffathumul malaikah, para malaikat akan menaungi mereka. Nih, haffathumul malaikah, para malaikat akan menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan menutup mereka. Wa nazalat alaihi sakinah, rasa sakinah, ketenangan akan turun kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan mereka-mereka ini di hadapan makhluk-makhluk yang ada di dekatnya, yaitu para malaikat. Dibanggakan ini orang-orang yang ketika di dunia mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis-hadis yang seperti ini. Lanjut, riwayat Imam Ahmad, annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah wa la yuriduna bidzalika illa wajhah illa nadahum munadin minas sama' an qumu maghfuran lakum.
qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul mengingat Allah dan mereka tidak menginginkan hal itu kecuali wajah Allah. Mereka hanya menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa nadahu munadin, melainkan akan ada seorang penyeru yang menyeru kepada mereka minas sama, dari langit, yang mereka mengatakan kumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dengan kalian mendapatkan ampunan. Jadi semoga kita kalau bermajlis seperti ini, kita bangkit, kita bangun, berdiri dari majlis kita dapat ampunan. Itu yang kita inginkan, seperti yang dikatakan dalam hadis ini. Illa nadahu munadin minas sama, melainkan ada seorang penyeru yang menyeru dari langit yang mengatakan kumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dengan kalian mendapatkan ampunan. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat, maka kejelekan-kejelekan kalian diganti dengan kebaikan-kebaikan. Ini yang kita inginkan. Jadi kita dapat banyak manfaat. Lanjut, satu lagi. Yang ke-9 yaitu hadhil majalis yahabuha syayatin fahrisu 'alaiha wa 'alal jamaah. Majlis-majlisnya orang saleh adalah majlis-majlis yang ditakuti oleh para setan. Ya, majlis-majlisnya orang-orang yang saleh itu majlis yang setan itu ketakutan. Fahrisu 'alaiha, maka bersemangatlah kalian. Jadi kalau bisa setannya itu yang lari, jangan malah mendekat. Caranya apa? Mendekat, mendekat ngipasi mukanya, matanya biar berat. Itu kelopak mata kan berat. Nah, itu setannya masih mendekat itu. Maka setannya harusnya takut. Maka fahrisu 'alaiha wa 'alal jamaah, maka bersungguh-sungguhlah kalian atau bersemangatlah kalian untuk bermajlis dengan orang-orang saleh wa 'alal jamaah, dan supaya berpegang di atas jamaah. Artinya ketika kita bermajlis, carilah majlis yang di situ ingin mengembalikan kepada al-jamaah. Apa al-jamaah? Seperti yang Nabi SAW katakan dalam hadis. Ketika Nabi SAW menerangkan 73 golongan kaum muslimin terpecah menjadi 73 golongan, satu selamat, yang 72 di neraka kan. Ya, yang selamat ini yang mana? Yang siapa kan gitu. Yang ditanyakan oleh para sahabat itu bukan yang 72, tapi yang satu yang selamat. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ini yang selamat, yang satu golongan ini? Maka beliau menjawab al-jamaah kan gitu. Mereka adalah al-jamaah. Lalu ditanya lagi, jamaah itu maksudnya bagaimana? Maka Nabi SAW mengatakan, maka na alaihil yauma wa ashabi, maka na ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu sesuatu yang aku dan para sahabatku sekarang jalani. Apa yang aku dan para sahabatku jalani hari ini, maka itulah namanya al-jamaah. Berarti makanya tadi kalau dalam majlis itu kita berusaha mencari, mengembalikan kepada apa yang biasa dijalani oleh Rasul dan para sahabat, itu namanya kita berusaha berpegang dengan jamaah atau berpegang di atas jamaah. Dikatakan di sini, fa majalisus salihin hisnun hasin min wasawisi syayatin wa adahum. Majlis-majlisnya orang-orang saleh merupakan hisnun hasin, merupakan benteng yang sangat kuat yang membentengi seorang dari bisikan-bisikannya setan dan juga gangguan-gangguan mereka. Fa idza faraqal insanu majalisas salihin, ketika seorang itu memisahkan diri, dia maunya menyempal dari majlis-majlisnya orang saleh, awi'tazalahum, atau dia menyingkir dari mereka, fa innahu urdatun lil wasawisir radi'ah, maka dia akan dihadapkan pada bisik-bisikan yang jelek. Coba sekarang, kalau kita itu tidak menyukai majlis yang baik,
majelis ilmu, majelis zikir, kita nggak menyukai apa yang disukai, pasti akan terjerumus pada yang jelek. Begini kalimatnya, ya. Kalau kita itu nggak suka sama tuntunan, berarti sukanya sama tontonan. Kalau kita sudah suka sama tontonan, nah tuntunan nggak suka. Kan seperti itu. Kalau sekarang majelis ilmu kita ngaji, maunya yang isinya kayak lawak misalnya. Oh nanti yang serius pasti dia nggak suka. Kalau yang serius mau ngaji cuma gitu doang kan gitu ya. Misalnya rasanya kayak rasanya ngaji kok serius, capek sininya, itu berarti karena belum terbiasa. Tapi kalau yang sudah terbiasa ngaji sejak tadi sampai akhir dagelan terus, ilmunya nggak masuk kan begitu. Karena udah terbiasa. Jadi kalau sekarang orang itu menyingkir dari majelisnya orang-orang saleh, maka dia akan dihadapkan pada bisikan-bisikan yang jelek, pikiran-pikiran yang menyimpang, allati yulqiha syaitan, yang disampaikan atau yang dilemparkan oleh setan. Jadi orang sekarang kalau dia sedang sendirian, kan biasanya merenung, menghayal kan itu, setan masuk. Ini kalau orang itu sudah menyempal dari majelis yang saleh, mungkin dia akan menyendiri atau mungkin bersama majelis yang tidak baik. Anggap saja kalau dia sekarang sendiri, maka dia akan merenung, menghayal. Beda kalau dengan majelis orang-orang yang saleh, setan gak bisa masuk, gak banyak menghayal. Tapi kalau sendirian, setan masuk. Kenapa? Dia menghayal, merenung. Apalagi sekarang kalau dengan orang-orang yang jelek, maka lebih parah. Yang dibicarakan juga pasti jelek. Ini yang dibicarakan hal-hal yang tidak baik. Menyendiri saja sudah tidak baik, lalu kalau bergabung dengan yang tidak baik, tambah tidak baik lagi. Makanya solusinya ya bergabunglah dengan orang-orang yang baik. Insya Allah akan banyak maslahatnya. Walidzalik qala sallallahu alaihi wasallam kama fi musnadil imami Ahmad. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana disebutkan dalam musnad Imam Ahmad. Kata beliau, alaika bil jamaah fa innama ya'kuludz dzibul qasiyah. Hendaknya kamu berjamaah, maksudnya mengikuti jamaah yang benar, yaitu jamaah yang dimaksud tadi orang-orang yang berusaha mengembalikan kepada keadaan Rasul dan para sahabat. Alaika bil jamaah, mengembalikan kepada kemurnian Quran dan Sunnah. Fa innama ya'kuludz dzibul qasiyah, karena sesungguhnya saja serigala itu akan memangsa kambing yang menyendiri dari kawanannya. Ini sudah sering kita sampaikan nih. Mengapa serigala itu lebih suka menangkap atau menerkam kambing yang menyendiri dari kawanannya? Pertama, ada banyak kemungkinan. Kalau ada kambing yang menyendiri dari kawanannya, berarti pertama dia jelas jauh dari penggembalanya. Ya, dia jauh dari penggembalanya karena dia menyendiri, dia jauh dari penggembalanya. Maka kalau jauh dari penggembalanya, untuk ditangkap mudah. Kenapa? Penggembalanya nggak tahu. Yang kedua, ya, biasanya kalau dia menyendiri, biasanya dia lemah. Kambing kok menyendiri, berarti dia punya kelemahan. Mungkin jalannya kurang cepat, mungkin karena sakit. Maka sekarang kalau orang menyendiri juga begitu. Mungkin pikirannya sedang menyimpang, atau mungkin sedang lemah, futur gitu kan. Kenapa? Dia menyendiri, tidak mau mengikuti jalan yang benar. Atau yang ketiga, serigala itu lebih suka kambing yang menyendiri karena ketika dia menyendiri tidak ada teman-temannya, kawanan kambing yang menolongnya. Berarti dia mudah untuk ditangkap, untuk diterkam. Nah, seperti itulah yang namanya syaitan. Dikatakan di sini wa fi riwayatin asyaitanu dzibbu ibni Adam kadzibil ghanam. Setan itu adalah serigala bagi anak Adam, seperti serigala bagi kawanan kambing. Wa inna dzibal ghanam
ya'khudhu minal ghanami awi asyatal mahzulah. Sesungguhnya serigala kambing, ya, serigala yang akan menerkam kambing, maka dia akan mengambil dari kawanan kambing itu kambing yang mahzulah, yang kurus, wal qasiyah, dan yang menyingkir, yang jauh dari kawanannya, wala yadkhulu fil jamaah, yang tidak masuk dalam barisan kaum muslimin atau barisan kawanan kambing tadi. Falzamul amah wal jamaah wal masajid. Maka ikutilah al-amah, orang yang banyak, yang mereka berada di atas jamaah. Ini yang harus digaris bawah ini. Al-amah wal jamaah wal masajid. Orang banyak yang mereka di atas jamaah tadi, yaitu di atas ajaran yang benar, wal masajid, dan juga yang mereka biasa bergantung pada masjid-masjid. Berarti di sini, ya, kita itu intinya berusaha mencari teman-teman yang soleh, karena ternyata majelis-majelis yang berisi orang-orang yang soleh, setan saja tidak mau masuk ke dalamnya, atau setan berusaha akan menyingkir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masih banyak lagi beberapa fadilah atau manfaat berteman dengan teman yang baik, tapi insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.